Live santai sambil bahas seputar FB sesuai dengan tema ya. Sesuai dengan tema. Oke guys. Nih, saya kasih tahu kalian ya, terkhusus untuk pemula, hati-hati ketika kalian mau mendaftarkan akun rekening pembayaran. Ya, datanya harus bener-bener bener guys. Kenapa saya bicara seperti ini ya? Jadi gini, dari sekian banyak kasus pelanggaran-pelanggaran di dunia perkontenan ya, dari berbagai platform, itu ada satu PL yang benar-benar menguras pikiran, yaitu soal akun pembayaran. Akun pembayaran, jadi gini, akun pembayaran ketika sudah didaftarkan di akun Facebook yang lain, jangan sekali-kali didaftarkan di akun Facebook yang sekian kalinya ya. Kenapa? Kamu mau sampai kapanpun yang ada otakmu jeblok, yang ada otakmu stres, ngotak-ngatik sampai otakmu keluar juga nggak akan bisa, kecuali kalau pembayaran kamu sudah memenuhi batas minimum $100 atau $25 saat kamu pertama awal mendaftarkan. Jadi tergantung akun pembayaran kamu itu menggunakan apa, rekening atau PayPal. Nah ya, jadi jangan pikir kalian ya nih, jangan dipikir mendaftar akun rekeningan, mendaftarkan akun pembayaran asal-asalan. Jangan pikir kalian bisa mengatasi. Saya ini lulusan sastra Inggris guys ya, dan saya juga pernah sekolah IT. Saja aku kewalahan masalah menghadapi akun pembayaran yang misalkan contoh ya, misalkan nih contoh, dengerin buat kalian nih, ini ilmu ya, ini ilmu mahal. Bahkan suhu-suhu aja nggak bisa ngasih penjelasan kayak gini. Yang suhu-suhu yang ikut ini, yang langganan-langganan, yang kelas-kelas, yang bayar-bayar. Kalau suhu-suhu itu kebanyakan itu yang ikut kelas apa segala macam, hanya apa? Hanya teori, sekalipun praktek juga nggak bisa menangani hal-hal pelanggaran. Paling ngasih pelajarannya apa? Bagaimana caranya posting? Bagaimana caranya biar cepat dimonet? Ya caranya ya posting doang kayak gitu. Tapi belum tentu bisa dimonet. Emangnya guru-guru itu emangnya guru-guru suhu-suhu yang kalian ikut kelas-kelas kayak gitu, emang mereka mampu? Paling teori basicnya doang. Jadi kalian beruntung banget follow akun Facebookku, karena semua yang aku share itu semua ilmu yang berdasarkan pengalaman, action, bukan hanya teori. Jangan pikir kalian tuh buat konten-konten edukasi itu gampang, senak jidat posting-posting. Perlu dipelajari, dianalisis. Perlu dipelajari, dianalisa. Kemudian take action sebagai eksperimen. Bukan hanya teori, tapi praktek langsung. Ya. Jadi kalau misalkan saya posting-posting tentang edukasi, terus kalau ada yang komen nodong-nodong kejojor, pengennya tuh kayak pengen nyolok matanya gitu loh. Kalian tahu nggak? Saya bikin konten-konten edukasi kayak gitu dari segala menanganin PL, pelanggaran segala macem. Itu menguras pikiran, menguras waktu. Begitu saya posting, yang ada komen nodong-nodong kejujur, rasanya tuh kayak pengen nonjok matanya banget. Gak ada rasa menghargai konten kreator lain gitu loh. Jadi buat kalian, kalau mau mendaftarkan akun rekening pembayaran di Facebook, ingat,
Kalau misalkan sudah nomor rekening, data-data yang sudah pernah didaftarkan di akun pembayaran, jangan didaftarkan di akun Facebook yang lainnya. Walaupun beda rekening ya. Misalkan contoh, kamu punya akun Facebook 2. Ya kan? Kamu punya akun Facebook 2. Terus data-data kamu sudah didaftarkan di akun di akun Facebook yang satunya. Kemudian kamu daftarkan lagi di akun Facebooknya yang satunya dengan data yang sama, cuman beda nomor rekening. Hati-hati, nggak akan bisa lolos. Kenapa? Karena saya sudah membuat eksperimen, ya. Ini ilmu mahal yang bisa hanya didapatkan orang-orang yang berani berbuat sampai akun-akunnya kena PL pelanggaran. Demi apa? Demi share ke kalian. Tapi kadang ada oknum-oknum yang komennya kurang ajar. Kamu ikut kelas, ikut apa segala macam, bayar semuanya. Banyak tuh pengalaman konten baru seumur jagung langsung buka kelas segala macam bla 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 dengan tarif nominal ratusan ribu, jutaan. Nah, targetnya kalian para pemula. Nah, sedangkan saya ngasih ilmu gratis total. Aku sebel banget dulu loh, beberapa bulan yang lalu, yang dimana saya ngajari pemula dari 0 sampai Z, dari yang nggak paham apa-apa sampai pinter. Tapi apa yang bikin aku enak muak ya, orang-orang kayak gitu, oknum-oknum kayak gitu udah saya ajarin, paham segala macam, tetek bengek. Setelah pinter semuanya hilang bagaikan ditelan bumi. Terus ujuk-ujuk muncul lagi batang hidungnya ketika akun Facebooknya bermasalah, minta bantuan sama saya. Kurang ajar nggak oknum-oknum kayak gitu? Saya ngasih ilmu gratis, menguras pikiran, menguras waktu. Giliran sudah pinter, sudah cerdas, tidak lagi muncul batang hidungnya. Terus nanti muncul batang hidungnya ketika akun Facebooknya bermasalah. Kak Ica, minta tolong dong bantuin ini. Rasanya tuh tahu nggak, pengen nonjok banget. Kenapa? Karena orang-orang kayak gitu tuh nggak tahu artinya terima kasih. Saya enak jidat memanfaatkan kebaikan aku. Jadi kalian guys ya, kalian kalau ikut kelas di suhu ABCD, bayar ratusan ribu hingga jutaan. Dan apa materinya? Materinya hanya cuman apa? Bagaimana caranya posting? Bagaimana caranya bikin video original, bla bla bla, ngedit apa segala macem. Itu basic. Kalian bisa cari di YouTube banyak. Tapi mereka tidak ngajarin bagaimana caranya menanganin pelanggaran. Ngerti? Karena apa? Yang namanya pelanggaran itu adalah apa? Tingkat paling berat, butuh ilmu, analisa, pikiran, waktu. Yang tidak bisa semua orang bisa share ke publik. Itu ilmu mahal. Ngerti? Makanya begitu saya kadang posting konten-konten yang bener-bener edukasi, tutorial cara mengatasi pelanggaran segala macem. Terus ujuk-ujuk yang komen, Kak Ica, sawer kejujur dong, minta kejujurnya 1000, minta kejujurnya 500. Rasanya tuh kayak pengen nonjok matanya. Sudah nggak kenal, nggak pernah komen, sekali komen nodong. Budayakan kalau komen itu baca captionnya. Giliran para suhu-suhu bikin konten iming-iming kejujur, kalian tidak berani nodong-nodong. Kalian tidak berani minta-minta, yang ada kalian pada sawer. Tapi giliran saya posting ilmu, kalian heboh nodong sana sini.
Kalian tahu nggak kenapa saya sensitif banget masalah orang-orang yang komen nodong-nodong? Karena apa? Saya punya trauma. Beberapa bulan yang lalu, bagaimana istirahat saya sangat terganggu. Beberapa bulan yang lalu, oknum-oknum pengemis, penodong liar, sangat mengganggu istirahat saya. Nelpon setiap detik, inbox setiap detik. Kalian apa inbox? Kalian tahu nggak inboxnya apa? Inboxnya nodong-nodong dengan nominal apa? 1.000 kejujur, 5.000 kejujur. Setan nggak manusia-manusia oknum kayak gitu. Kurang ajar. Lagi tidur enak-enak, HP bunyi. Sudah saya blok, ada lagi oknum-oknum kayak gitu. Sangat mengganggu. Lagi makan enak-enak, ada yang nelpon. Itulah kenapa saya sensitif sekali. Ya, kenapa saya sensitif sekali kalau ada orang komen nodong-nodong kejujur, itu aku sensitif. Langsung apa? Langsung emosi. Mood aku langsung berubah jelek. Karena kenapa? Karena beberapa bulan lalu ya saya punya trauma yang dimana ada ratusan oknum. Ingat ya, ratusan oknum. Telepon, inbox, komen. Mereka adalah penodong liar. Nodong-nodong minta kejujur. Dari yang 100, 200, 300, 400, 500. Dan aku nggak kenal sama mereka. Dan itu sangat mengganggu sekali. Sudah saya blok, ada lagi. Jadi kenapa saya sensitif banget kalau urusan kayak gitu? Karena saya tidak pernah buat konten iming-iming kejujur. Kontenku yang aku produksi adalah pakai ilmu, pikiran, menganalisa. Terus ketika saya posting, komennya kurang ajar, nodong-nodong. Kak Ica, saya butuh tantangan 100 bintang, 200 bintang. Siapa yang gak emosi? Itulah kenapa saya setiap posting kejujur selalu saya bikin statement, hindari komen nodong atau minta-minta, kalau tidak saya ingin blok Anda. Karena apa? Karena saya sensitif. Ya, rasa traumanya tuh masih detik ini masih ada. Kalau kalian nggak percaya, apa perlu saya kerahkan teman-teman saya untuk nodong kalian, biar kalian tahu bagaimana rasanya saya todong kalian, biar sampai mental kalian jatuh. Mau nggak? Biar kalian tahu rasanya jadi aku. Ditodong setiap detik, setiap waktu. Baik telepon, baik inbox, baik komen. Dan itu jumlahnya ratusan orang kalau kamu ingin tahu. Dan ini saya bicara pengalaman aku beberapa bulan yang lalu. Dan traumanya tuh masih sekarang masih terasa, guys. Makanya kenapa setiap aku buka akun Facebook ini hawanya emosi terus. Kenapa? Ya karena kayak gitu. Kayaknya tuh kayak banyak toksik gitu loh. Kayaknya orang-orang yang ada di akun Facebookku ini tuh kebanyakan mereka tuh toksik. Jadi hawanya akunya emosi terus gitu loh. Nah ini jadi buat kalian ya. Contoh nih, kamu punya 2 akun Facebook ya kan. Kamu punya 2 akun Facebook, terus kamu punya 2 nomor rekening. Nah ketika data kamu sudah pernah didaftarkan di akun Facebook, jangan pernah kamu mendaftarkan data kamu di akun Facebook yang lainnya. Walaupun pakai nomor rekening yang berbeda. Ya, bisa bisa tidak lolos. Jadi jangan macam-macam ya. Jangan macam-macam kalau mendaftarkan akun rekening dengan data yang sudah pernah didaftarkan. Kenapa? Karena itu pelanggaran ya. Menurut saya dari sekian banyak menangani kasus pelanggaran-pelanggaran dari berbagai platform, itu paling yang susah tuh itu. Kenapa? Ya karena kalau kita bisa ngedit, kita bisa mengajukan. Kita bisa ngedit, kita bisa minta bantuan, support, dukungan, apa segala macam, menghubungi Meta Bisnis, apa segala macam. Cuman
itu cuman hanya dapat saran-saran doang. Terus nanti akun Facebooknya data-datanya bisa dirubah ketika sudah nominal pembayarannya sudah memenuhi batas minimum ya. Misalkan kalau kamu pakai rekening ya berarti harus tunggu 100 dulu. Kalau kamu pakai rekening awalnya baru itu nanti bisa diedit. Nanti kemungkinan bisa jadi kamu akan dapat ini email bahwa emailnya kemungkinan bisa jadi tambahkan akun pembayaran atau tambahkan akun pajak ya. Terus kalau misalkan kamu pakai PayPal juga sama, harus nunggu $25. Nah itulah, sekarang pertanyaannya, kalau kamu mau nunggu sampai $100 atau $25 sampai kapan? Berbeda ya, berbeda ketika kamu mendaftar akun rekening terus datanya salah, itu masih bisa diedit guys, masih bisa mengajukan. Misalkan kamu salah nomor, salah nama atau mau ganti nomor rekening bisa. Tapi kalau misalkan data kamu yang sudah pernah digunakan di akun Facebook yang lainnya, terus kamu digunakan di akun Facebook sekian kalinya yang berbeda, itu jauh lebih susah guys ya. Jadi saya tuh udah coba, dari kemarin saya udah coba sampai saya menggunakan pakai bahasa Inggris juga ya, tetap aja jawabannya cuman arahan-arahan, nasihat-nasihat yang pasti suruhnya gini, tunggu dulu sampai kamu dapat saldonya $100 atau $25, tergantung kamu tuh menautannya metode pembayarannya apa, kalau PayPal apa rekening gitu loh. Jadi beda dengan ketika kamu mendaftarkan akun rekening terus datanya salah, tapi masih ada notif atau ada ini ya, update, itu bisa guys. Ya, jadi buat kalian-kalian yang ikut kelas-kelas, kalian yang ikut kelas kesuhu A, B, C, D, yang pakai grup, yang bayarnya ratusan hingga jutaan, kalian hanya mempelajari basic bagaimana cara mengedit video, bagaimana cara memposting, bagaimana cara buat video original apa segala macem. Terus bagaimana cara bicara, public speaking. Itu semua hal-hal kayak gitu sudah saya buatkan kontennya guys. Kalian tinggal scroll di video-video aku ke bawah, itu semua edukasi, tutorial semua. Atau kalian juga bisa cek di channel YouTube aku yang judulnya Dear Ica, itu khusus edukasi seputar YouTube sama Facebook. Jadi ngapain kalian sekolah-sekolah kayak gitu bayar mahal-mahal ya. Itulah kenapa kadang aku tuh emosi ya. Emosinya adalah oknum ya, beberapa oknum yang bener-bener nggak paham IT, yang nggak paham apa sih tentang konten kreator. Saya ajarin, saya bimbing sampai bener-bener menguras waktuku, yang dimana aku nih orangnya sibuk, banyak pekerjaan, megang beberapa platform, ngurus, mikir usaha, bisnis, kerjaan dunia nyata. Saya bantu, saya bimbing sampai nguras waktuku, sampai aku emosi, tapi aku tahan. Tapi giliran pinter, sudah cerdas, sudah meresap semua ilmuku, tidak lagi muncul batang hidungnya. Itu lama tidak muncul batang hidungnya sampai berbulan-bulan. Nah, kemudian muncul batang hidungnya ketika Facebooknya bermasalah, kena pelanggaran lah, apa segala macam.
baru muncul, Kak Ica tolong dong bantuin aku gini. Rasanya tuh kayak pengen nonjok manusia-manusia yang enggak, oknum-oknum yang tidak tahu terima kasih. Muncul hanya ketika butuh doang. Saya ini baik, bukan berarti saya enak jidat, mau dibodoh-bodohin atau dimanfaatin. Kalau saya jadi orang jahat, saya punya ilmu, bisa buka kelas, bisa manfaatin pemula, tapi saya bukan orang jahat. Ya. Bahkan saya tuh sudah menghabiskan 20 juta untuk beli kejojor untuk sawer pemula. Dan saya selama ngonten baru dapat gaji 5 juta, bayangkan. Ya. Saya sudah memberi kontribusi yang luar biasa. Dari kejojor, dari ilmu. Makanya kadang aku tuh emosinya apa? Ketika saya buat konten, edukasi, tutorial, cara menangani pelanggaran, apa segala macam. Terus ada oknum yang tidak pernah komen, nggak pernah support. Sekali komen nodong-nodong kejojor, itu rasanya tuh kayak pengen nonjok banget, rasanya nggak ada adab. Emang kalian pikir nanganin PL pelanggaran kayak gitu gampang? Mau bikin konten gampang itu, tak kasih tahu ya. Konten-konten paling gampang itu apa? A day in my life, daily vlog, cooking, masak, traveling, ya, unboxing atau review. Kalau unboxing tergantung. Kamu kalau unboxing pakai materi ya susah karena harus dipelajari dulu. Atau review kalau pakai materi ya harus dipelajari dulu. Tapi kalau hanya just unboxing, review hanya just diem ya, itu nggak pakai materi. Family vlog. Jadi jenis konten apa aja guys ya? Jenis konten apa aja? Jenis tema konten apa aja? Sudah pernah saya buat sejak tahun 2017. Dari konten a day in my life lah, daily vlog lah, masak lah, bikin resep ini apa segala macam. Kalau kalian pengen tahu cek aja di YouTube aku. Banyak berbagai tema. Tapi kalian tahu nggak? Konten apa yang paling menguras pikirannya? Konten edukasi. Ya. Jadi edukasi tuh edukasi bukan abal-abal yang modal copy paste. Jadi kalau mau konten edukasi ya harus bener-bener totalitas. Harus bisa menangani pelanggaran. Bukan hanya teori ngomong doang. Tapi harus juga paham IT. Jadi jangan pikir konten-konten edukasi itu. Kecuali kalau edukasi yang suhu-suhu karbit itu. Yang apa edukasinya modal copy paste. Terus nanti kalau ada orang tanya juga jawabannya copy paste. Kalau mau jadi edukasi konten kreator itu ilmunya harus di luar kepala. Bukan nyontek-nyontek, bukan baca-baca. Dan itu susah guys. Jadi yang namanya konten-konten edukasi itu ya, kalau saya itu perlu apa? Dipelajari dulu, dianalisis, kemudian take action, kemudian dijadikan eksperimen, kemudian baru di-share ke publik. Paham? Jadi bukan hanya katanya. Makanya aku selalu menguras pikiran aku ya kayak gini. Sudah saya bantu habis-habisan. Gratis. Tapi sekali saya posting, pasti nodong-nodong. Jadi kalau konten-konten yang kayak masak, a day in my life, itu cuman hanya tinggal ngedit-ngedit doang guys. Berbeda dengan konten edukasi. Kalau konten edukasi itu adalah ilmu yang sebelum di share ke publik, sebelum posting ke publik, itu harus harus dipelajari, dianalisa, baru take action, kemudian dijadikan eksperimen. Kemudian baru diposting ke publik. Ya. Kalau cuma hanya bikin konten-konten a day in my life, daily vlog, traveling, itu gampang. Konten-konten seperti itu karena apa? Konten-konten seperti itu tuh sudah saya buat dari sejak tahun 2017.
Karena konten-konten kayak gitu tuh nggak nguras pikiran, nggak nguras pikiran lah intinya, nggak nguras otak. Hanya cuman lebih ke ngedit aja sih, ngedit. Kalau yang konten a day in my life itu lebih ke ngedit, lebih ke waktu. Karena apa? Setiap aktivitas pasti ngambil video, dan itu nanti baru diedit. Dan itu menurut saya itu bukan konten yang menguras pikiran atau menggunakan otak banget, enggak. Karena apa? Tidak, itu bukan materi yang harus dipelajari, yang harus dipecahkan, bukan. Ya. Jadi kalau mau buat konten edukasi itu harus totalitas, harus paham IT, paham menangani pelanggaran, paham mendaftarkan ini itu. Bukan hanya konten edukasi yang hanya just teori tapi nggak pernah dipraktekin, itu sama aja. Nah ini Karamsi, ada satu temanku Kak ingin direview oleh salah satu suhu dengan syarat dia harus berlangganan dulu. Ya iyalah, kan saya sudah bilang ya. Jadi kalian yang follow akun Facebookku beruntung banget. Karena apa? Tapi saat ini saya batasi banget. Batasinya apa? Jadi gini guys, saya yang sekarang bukan seperti beberapa bulan yang lalu, yang dimana waktuku habis buat bimbing pemula, tanya ini, saya jawab dari A sampai Z, saya bimbing, dan itu menguras waktuku banget. Karena apa? Saya ajarin dari A sampai Z nggak paham-paham, padahal saya tuh kalau ngasih edukasi tuh bener-bener secara detail biar mudah dipahami gitu loh. Jadi kalian kalau mau belajar apa, mau direview apa segala macam ya bayar kan di susu. Kalau aku nggak kayak gitu, karena aku aku cuman nada-nadanya aja yang kayak gini, tapi aku bukan orang-orang seperti itu. Kalau gini banyak sih, dulu tuh banyak yang ngajakin aku biar aku jadi gurunya gini, tapi aku nggak mau. Ngapain, kayak kurang kerjaan. Orang urusan dunia nyata aja aku sibuk, banyak kerjaan kok. Aku emang dari dulu ya, dari sejak tahun 2017 saya sudah buat konten-konten edukasi yang nanganin pelanggaran, yang nanganin bagaimana daftar ini segala macem. Jadi jangan dipikir saya tuh baru membuat konten-konten edukasi tuh baru kemarin-kemarin, enggak. Kalian tahu nggak, sampai banyak oknum-oknum yang memanfaatkan aku. Dalam arti gini, banyak kan manusia-manusia jahat, busuk, licik, yang membuat seolah-olah bisa menanganin pelanggaran, bisa monetisasi kayak jasa-jasa monet kayak gitu, terus atas nama saya, kan kurang ajar. Makanya itu saya sengaja pasang di beranda Facebook aku sematkan. Biar apa? Biar ketika kalian buka Facebookku paham bahwa yang namanya jasa-jasa monet itu nggak ada. Itu semua adalah penipuan. Kecuali itu sebelum bulan Oktober tanggal 3 tahun 2024. Intinya sebelum ada kebijakan baru itu monetisasi bisa ditarget, guys. Ya, salah satunya yaitu iklan in-stream, yang dimana monetisasinya itu ditarget dengan jumlah 60.000 jam tayang, terus 5.000 pertemanan. Tapi saya tidak pernah melakukan yang namanya jasa-jasa monet atau kelas-kelas, buka kelas kayak gitu. Enggak. Saya tidak pernah punya hal-hal kayak gitu. Orang urusan kerja dunia nyata aja sibuk, banyak kerjaan. Jadi kalau misalkan ya sampai akhirnya banyak kan oknum-oknum yang busuk, licik, yang buka-buka jasa-jasa monet atas nama saya. Kan siapa yang nggak marah, siapa yang nggak emosi coba. Banyak banget yang lapor, Kak Ica katanya bisa memonetisasi Facebook ya gini-gini. Kata siapa?
ini ada, ini akun ini kan kurang ajar. Mereka adalah apa? Penjahat busuk yang memanfaatkan kepolosan pemula. Itulah guys, kenapa saya sangat sensitif ya. Karena traumanya masih sekarang masih terasa. Yang dimana beberapa bulan yang lalu nih ya, saya cerita beberapa bulan yang lalu. Ada oknum-oknum, pokoknya jumlahnya mau hampir ratusan lah ya. Itu setiap detik ya, bukan setiap menit. Setiap detik nelpon, komen, inbox. Mereka adalah penodong liar, kayak preman pasar, nggak punya adab. Kalian tahu nggak? Mereka adalah nodong-nodong. Kak Ica minta kejujur 1000, Kak Ica minta jujur 5000. Siapa yang nggak emosi kalau digituin kayak gitu setiap hari, setiap detik? Dan jumlahnya tuh nggak main-main, hampir mau ratusan. Sudah saya blok, ada lagi oknum baru. Sampai dimana saya waktu istirahat aja sampai terganggu, HP bunyi terus, suara telepon. Makanya ketika saya posting kejujur, pasti hal pertama yang saya tegaskan adalah hindari komen nodong atau minta-minta kalau tidak ingin saya blok. Kenapa? Ya rasa traumanya tuh sampai sekarang guys ya. Rasanya tuh emosi gitu. Emosinya kenapa? Saya ini sudah memberi kontribusi yang luar biasa banget loh ya untuk pemula. Dari segi ilmu, bimbingan, sampai kejujur aja saya sudah menghabiskan 20 juta. Padahal saya selama ngonten baru dapat gaji 5 juta. Tapi kok masih ada oknum-oknum yang jahat sama saya gitu loh. Itu yang bikin aku kadang setiap saya buka Facebook ini pasti hawanya agak sedikit emosi ya kayak gitu. Kayak ada rasa-rasa traumanya iya, terus ada rasa-rasa emosi. Intinya saya tuh kalau buka Facebook ini tuh hawanya emosi aja gitu loh. Ya emosinya enggak, kenapa tidak emosi? Jelas emosi. Ibaratnya waktu saya sudah dikuras habis buat bimbing pemula yang benar-benar nggak paham IT, yang nggak paham tentang dunia konten kreator, konsultasi ini itu dan gratis, dan itu menguras waktuku. Dan kalian tahu mereka semua udah pada cerdas, sudah meresap ilmuku, dan setelah itu hilang bagaikan ditelan bumi. Kemudian nanti muncul lagi ketika akun Facebooknya bermasalah, minta bantuan. Itu rasanya tuh emosi, tau nggak? Kok senak jidat kayak gitu ya. Ibaratnya mau memanfaatkan kebaikan aku. Mereka pikir saya ini orang bodoh gitu. Saya baik, tapi bukan berarti kebaikan aku hanya untuk dimanfaatin kayak gitu. Saya diam-diam mengamati loh guys. Ya. Jadi jangan kurang ajar. Saya ini udah biasa berhadapan dengan hukum, dengan polisi di luar negeri. Apalagi dengan oknum-oknum kalian yang kurang ajar. Mau memanfaatkan kebaikan aku, mau bodoh-bodohin aku. Itulah kenapa kadang aku emosinya nggak terkontrol ya kayak gitu. Ibaratnya aku sudah menguras waktuku ya. Mereka tanya ini nggak paham, saya kasih tahu. Masih tetap nggak paham, saya kasih tahu, saya bimbing sampai bener-bener pinter. Tapi apa balasannya ke aku? Jadi kalian kalau mau pinter mau apa, ikut kelas suhu A, B, C, D, semua tuh serba bayar guys. Ya, semua tuh serba bayar. Kalau saya emang dari sejak tahun 2017 sudah main konten kreator, sudah jadi konten kreator, sudah buat konten-konten edukasi dari tutorial ngatasi pelanggaran apa segala macem ya. Dan itu sudah saya share, posting. Jadi tidak ada yang namanya kelas, tidak ada yang namanya grup. Jadi heran aja sih sejak ada jadi gini, sejak ada Facebook Pro kok
mendadak banyak yang jadi suhu? Kok mendadak banyak orang yang buka kelas? Kok banyak banget yang mendadak buka grup kelas, bayar sekian-sekian? Mau aja kalian. Kalau kalian nggak males. Kalau kalian nggak males, kalian banyak kok searching di YouTube, banyak ilmu. Ya. Banyak ilmu di YouTube. Orang-orang yang jadi konten kreator terlebih dahulu sebelum adanya Facebook Pro, mereka tuh sudah buat konten-konten. Searching di YouTube banyak ilmu-ilmu gratis, tinggal nonton. Ngapain kalian buka-buka kelas? Ngapain kalian ikut-ikut kelas yang langganan lah, grup yang bayar ratusan hingga jutaan? Udah ya guys. Ya inget ya, saya ini ya dari awal saya terjun di Facebook Pro ini. Saya terjun di Facebook Pro ini tuh udah 1 tahun lebih guys ya. Sudah 1 tahun lebih baru dapat gaji 5 juta. Tapi saya sudah menghabiskan 20 juta buat beli kejojor. Dan kejojorku tuh habis buat sawer pemula. Aku nggak masalah karena niatnya pengen berbagi aja, bukan support ya. Kalau aku sih kalau aku ngitung hal-hal seperti itu bukan support sih. Tapi emang niatnya berbagi. Tapi bukan berarti kalian seenak jidat nodong-nodong ya. Karena kalau saya berbagi itu niatnya dari hati, bukan dari paksaan kalian. Gitu loh. Terus jadi saya tuh sejak awal main Facebook Pro tuh ya kontennya udah ke tema yang tutorial guys. Sebelum ada Facebook Pro ya. Sebelum ada Facebook Pro aja konten-konten aku di YouTube itu tutorial cara menangani pelanggaran YouTube, cara mendaftar akun Facebook, bla bla bla. Jadi heran aja sih semenjak ada Facebook Pro kok mendadak banyak suhu yang buka kelas. Yang ditarik begitu mahal sekali. Nah, targetnya tuh kalian para pemula-pemula gitu loh. Itulah ya. Jadi buat kalian ya, inget nih, saya kasih tahu kalian lagi nih ya. Kalau misalkan kalian punya akun Facebook 2 atau 3, terus kalian kalau mau mendaftarkan akun pembayaran, 1 data untuk 1 akun pembayaran ya. Jadi jangan pernah kamu tuh ibaratnya gini, contoh kamu punya 2 nomor rekening kan, nomor rekening dengan yang berbeda, terus datanya sama. Jadi kamu mendaftarkan 1 akun dengan data yang sama tapi beda nomor rekening. Itu nggak boleh guys. Itu jauh lebih apa? Itu jauh lebih susah kalau sudah terdeteksi bahwasanya kamu tidak lolos. Itu susah banget. Kenapa? Karena saya sudah coba 1 hari full ya. Saya ngotak-ngatik. Dari saya pakai bahasa Inggris, dari pakai komputer, dari pakai laptop, dari pakai HP, itu nggak bisa. Paling jawabannya paling gini, nunggu ya, nunggu dapat saldo 100 karena kan mendaftarkannya pakai rekening. Jadi harus tunggu dapat $100 dulu, baru nanti kemungkinan nanti akan dapat notif tambahkan akun pembayaran atau tambahkan tambahkan nomor pajak, palingan kayak gitu. Nah, berbeda ketika kamu mendaftar akun rekening pembayaran, kemudian kamu mengisi datanya salah, entah dari nama atau intinya data yang kamu isi itu data yang belum pernah kamu daftarkan di akun Facebook yang lain gitu loh. Nah, itu masih bisa ya, masih bisa diatasi, masih bisa diedit
Ataupun kalau seandainya nggak bisa diedit, kamu bisa mengajukan permohonan bantuan support dukungan ya sama tim Facebook gitu. Itu masih bisa guys. Kenapa? Karena nanti di notifnya atau di akun Facebooknya pasti ada ya notif yang tambahkan akun pembayaran atau apa, itu gampang ya. Dulu kalau misalkan dua Facebook data-data NPWP beda tapi nomor rekening sama, bisa ya? Nggak bisa lah, kamu lagi nggak bisa, siapa lala. Jadi ingat ya, jadi gini, satu data satu akun, satu data satu akun, satu email satu akun. Kalau nomor bisa, kalau nomor itu bisa dipakai untuk beberapa akun. Tapi yang nggak bisa itu adalah nomor rekening, email, sama nama ya. Kalau alamat bisa, karena apa? Gini loh, logikanya gini. Kenapa alamat bisa? Karena gini, kamu satu rumah kan alamatnya, satu rumah itu ada berapa kepala, ya kan? Nah, satu rumah ada berapa kepala? 5 kepala. Dengan nama yang beda-beda. Dengan nomor rekening berbeda-beda. Nah, 5 kepala itu punya akun Facebook. Ya tentu, seketika mendaftar akun pembayaran, pasti namanya beda-beda, tapi alamatnya sama kan? Nah itu boleh, karena itu secara logika juga bisa gitu loh. Tapi ketika kamu mendaftar akun pembayaran, kayak contoh nih Lala punya dua akun Facebook. Nah, data kamu ya, ini saya bukan bahas alamat rumah ya, bahas nama kamu. Nama kamu, KTP kamu ya, KTP kamu atau NPWP kamu sudah didaftarkan di akun Facebook yang pertama. Kemudian ketika kamu mau mendaftarkan akun Facebook yang kedua, kamu pakai data kamu sama nomor rekening yang berbeda. Terus email yang berbeda, itu sama saja tidak akan bisa lolos. Nah ini kasusnya tuh seperti ini yang saya hadapi. Ini ini kasus masalah ini nih susah banget guys. Dibandingkan kasus monetisasi itu jauh lebih gampang. Kasus monetisasi dibandingkan kasus yang kayak gini. Jadi hati-hati ya. Nah iya Kak, misalnya akun Facebookku dan suamiku tapi akun pembayarannya sama, satu rekening, yang nggak bisa dibilangin nggak bisa. Jadi gini loh, yang bisa dengerin, yang bisa itu adalah alamat rumah. Alamat rumah bisa ya, alamat rumah kamu bisa didaftarkan di beberapa akun pembayaran, akun Facebook. Tapi yang tidak bisa, dengerin nih, yang tidak bisa adalah nomor rekening, email, sama nama. Email, rekening, nama itu nggak bisa. Tapi kalau alamat, jadi logikanya gini Lala. Secara logikanya aja ya, tadi kan udah saya jelaskan. Kamu satu rumah kan, satu keluarga itu ada 5 kepala. Misalkan nih, ibu kamu, bapak kamu, suami kamu, anak kamu, ada 5 kepala ya, yang tinggal di satu rumah. Berarti kan alamatnya sama dong. Nah, dari alamat itu bisa didaftarkan di akun pembayaran Facebook yang beda-beda. Itu boleh. Tapi yang tidak boleh, yang tidak bisa, yang tidak lolos itu yaitu nama. Nama sama nomor rekening sama email. Jadi gini guys. Ya. Jadi yang boleh sama ketika mendaftar akun pembayaran adalah alamat rumah sama nomor HP. Tapi selain dari itu, ya alamat rumah berarti kode posnya kan sama kan? Kode pos kan berarti mengikuti alamat rumah. Jadi ingat ya, yang tidak boleh itu adalah email, nomor rekening sama nama. Gitu. Jadi kalau alamat boleh. Kayak, oh iya Kak, paham. Nah, sudah paham kan? Jadi gini guys. Assalamualaikum Kak, aku Kak lagi di mana? Jadi gini guys ya.
Saya ini kalau ngasih edukasi ke kalian itu berdasarkan pengalaman, action ya, bukan teori, bukan hanya sekedar baca ya. Jadi sebelum saya share ke kalian, sebelum saya ngasih edukasi kalian, praktekkan dulu di akun Facebookku. Kayak contoh yang tadi saya jelaskan, ini sudah saya praktekkan ya. Dan ini kasus yang lumayan berat banget yang saya tangani. Karena apa? Sudah saya coba pakai komputer, pakai laptop, sampai beralih menggunakan bahasa Inggris, tetap jawabannya harus nunggu. Jawabannya harus nunggu ini, apa namanya? Dapat $100. Intinya jawabannya harus nunggu minimum ya. Minimum atau minimal batas pembayaran. Baru nanti akan dapat notif dari pihak Facebook yang menyatakan tambahkan info pajak, tambahkan akun pembayaran gitu. Jadi kalau untuk tingkat kesusahannya ya, itu adalah lebih susah yang tadi saya bahas dibandingkan dengan monetisasi, dibandingkan dengan dismonetisasi atau pelanggaran-pelanggaran yang lain ya. Soalnya ini dari kemarin guys, dari kemarin saya nanganin kasus yang ini, yang masalah pembayaran yang kayak gini. Pembayaran yang namanya sama ya, nama sama, padahal cuman yang gini, padahal yang sama itu cuman hanya namanya aja guys. Ya, namanya aja gitu loh. Tapi tetap gini, tetap jawabannya gagal gitu loh. Dan itu menguras pikiran banget guys, sampai kepalaku sakit loh ya. Jadi buat kalian, apalagi kalian yang nggak paham IT ya, terus yang nggak paham bahasa Inggris, jadi jangan dibikin pusing deh, jangan dibikin pusing sendiri. Cukup aku aja ya, cukup aku aja yang selalu buat eksperimen untuk memberi edukasi ke kalian. Jadi kalau saya ngasih tahu kalian, kalau mau mendaftarkan akun rekening pembayaran, datanya harus sama, gini-gini, harus nurut. Kenapa? Nanti kalau kalian nggak gagal, kalian yang susah sendiri. Ya. Jadi kalian tuh mau merengek-rengek minta bantuan sama aku untuk membuka akun Facebook kamu, saya nggak mau. Ya, saya nggak mau. Karena apa? Saya bukan orang yang, ibaratnya aku bantu cukup hanya arahan, tutorial, tapi saya tidak mau kalau misalkan kalian ngasih email, ngasih kata sandi untuk buka akun Facebook kamu kayak gitu, aku nggak mau ya. Jadi ini guys, apa namanya, tadi saya mau ngomong apa ya, lupa. Jadi gini, aduh tadi aku mau apa ya, lupa. Apa tadi guys? Aduh, ngeblank. Oh ya, cukup gini. Jadi dulu aku sering bantu sama orang-orang yang misalkan contoh kayak, tapi itu sekali doang sih. Habis itu aku nggak mau lagi karena gini. Aku nggak mau lah, soalnya apa ya, kayak aku juga sibuk terus kerjaanku juga numpuk, aku juga megang di beberapa platform juga. Jadi dulu aku sering bantu orang-orang yang misalkan, Kak Ica tolong dong ini apa namanya, ini aku nggak bisa login ini, atau misalkan Kak Ica tolong buatin aku akun Facebook atau fanspage apa segala macam. Nah mereka kan ngasih ini kan, ngasih email sama kata sandi. Nah nanti saya login di Facebook mereka, dan itu cuma sekali doang sih. Itu pun saya takut ya, beneran aku kalau kayak gitu takut guys. Karena apa? Aku nggak mau gara-gara intinya saya takut aja lah, karena itu menurut aku rawan sih. Ya iya, aku bantu, aku buatin akun fanspage, aku bantu ini apa, menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran. Tapi setelah itu aku nggak mau. Habis itu saya bilang gini, aku bilang sama orangnya, ini saya tahu akun Facebook kamu, tahu emailnya, dan tahu kata sandinya. Jadi tolong ya kata sandinya diganti. Ya, akhirnya nurut diganti. Jadi aku kalau gini guys, itu pun sekali doang, dan habis itu dia minta bantuan lagi kan, aku nggak mau.
udah cukup. Karena buat aku gini ya, mereka kalau misalkan ngasih akun Facebook, ngasih email, ngasih email sama kata sandi kayak gitu. Jadi aku nggak mau aja gitu loh, risih gitu. Bahkan ketika saya bantu mereka pun saya nyuruh gini, ini akun Facebook kamu, saya tahu emailnya, saya tahu kata sandinya, sudah saya atasi pelanggaran dan sudah saya bantu, tolong ganti kata sandinya ya. Soalnya gini, kenapa saya nyuruh dia ganti kata sandi, karena nanti biar jika suatu saat nanti akun Facebooknya kena hack atau ada yang bobol atau bermasalah, jadi saya sudah lepas tanggung jawab gitu loh, ngerti kan? Takutnya nanti mengarah ke saya karena saya pernah login di akun Facebook tersebut gitu. Nah, jadi pertanyaannya gini, di zaman sekarang ya, manusia yang masih amanah itu cuma 1, 2, 3 guys. Makanya begitu saya tolong, dia langsung sujud syukur, terima kasihnya nggak ada henti-hentinya. Makasih ya Kak, ya Allah baru kali ini saya ketemu orang yang amanah kayak Kak Ica bla bla bla. Nah, berapa banyak sih orang-orang yang memanfaatkan kalian, dalam arti minta tolong, kalian ngasih email, ngasih kata sandi, tahu-taunya apa? Akun Facebook kalian digondol. Nah, itulah. Jadi kalian kan banyak tuh ya, yang inbox itu banyak loh. Kak Ica, saya mau daftar ini, tolong di loginin gini. Aku nggak mau. Saya cukup memberi edukasi lewat tutorial aja, ya. Jadi saya nggak mau sampai sejauh login ke akun-akun orang. Aku nggak mau. Cukup yang dulu-dulu aja aku bantu seperti itu. Tapi sekarang aku benar-benar membatasi hal-hal kayak gitu. Musim dingin guys. Itu aja ya guys. Jadi kalian kalau pengen gini daripada kalian ikut kelas ABCD, daripada kalian ikut kelas suhu ABCD, buang-buang duit ya kan, harus bayar ratusan ribu atau harus bayar jutaan ya, mendingan kalian searching di Google, searching di YouTube ya. Di YouTube banyak ilmu ya, manfaatin waktu kamu untuk belajar bagaimana jadi konten kreator, bagaimana mengatasi pelanggaran. Itu saya juga udah banyak posting-posting pelanggaran-pelanggaran di YouTube. Cek aja di channel YouTube aku. Ya, karena apa? Ketika kamu mengikuti kelas-kelas kayak gitu, itu ya guru-guru kamu aja, guru-gurunya aja tidak bisa mengatasi pelanggaran guys. Ngerti? Ya. Palingan basic cara ngedit video. Nah, cara ngedit video di YouTube juga banyak. Makanya aku heran aja sih semenjak ada Facebook Pro kok banyak banget ya suhu-suhu dadakan yang membuka kelas dengan menarifkan target segini. Nah, kalian mau aja. Ya maklum sih, kalian kan baru terjun jadi konten kreator ya. Pasti langsungnya kayak penasaran gitu. Oke guys, itu aja ya. Jadi siapa ini? Semoga Jeng Rahayu Anjani. Ngapain sawer-sawer Kak? Tapi makasih ya. Jadi itu ya guys. Ini banyak tutorial masalah pelanggaran yang sudah saya buat tapi belum saya edit karena emang saya bener-bener ini memfokuskan hal-hal yang penting dulu gitu. Jadi itulah kenapa ya dari tadi kenapa aku dari buka live ini. Itu kenapa saya selalu kalau habis posting ke Jojor saya selalu bilang gini, tolong hindari komen nodong-nodong atau minta-minta. Ya salah satunya traumanya masih sekarang.
sekarang masih terasa ya. Jadi buat kalian yang belum pernah menjadi posisiku, jadi kalian tuh nggak akan tahu ya. Jadi gini, adalah salah satu temanku konten kreator, dia hanya ditodong ya, diminta-minta sama oknum, hanya beberapa orang aja udah risih, udah stres, udah kena mental. Bagaimana dengan saya? Ya, bagaimana dengan saya hampir berminggu-minggu, hampir kayak di total itu ada jumlah kayak mau hampir ratusan orang guys. Itu setiap detik ya, setiap detik pasti nelpon, minta-minta kejojor, terus inbox. Nah itu ya Allah ganggu saya banget. Ketika saya tidur, tahu nggak? Ketika saya tidur HP, yang namanya HP kan, aku kan HP-nya iPhone ya kan. Kalau HP iPhone itu walaupun di silent ya, di silent, tetap bunyi. Kalau mereka nelpon lewat inbox, lewat ini pesan, bunyi guys. Itu ganggu banget, padahal HP ku udah silent gitu. Berbeda dengan HP Samsung, berbeda dengan HP Android. Ketika mereka telepon nggak akan bunyi ya, karena di silent. Tapi ketika HP iPhone itu walaupun saya udah di silent tetap bunyi, walaupun sudah diarsipkan tetap ini apa bunyi gitu loh. Dan itu bener-bener mengganggu istirahat aku banget. Ketika aku makan, ketika aku tidur, ketika aku mandi, Masya Allah setiap detik bunyi telepon masuk dari inbox. Itu mereka itu apa sih, oknum-oknum yang minta-minta kayak gitu. Kak Ica minta kejujurnya 100, 1000, 500, 1000, segala macam. Siapa kalau setiap hari digituin kan, sampai aku makanya dulu tuh aku pernah marah, emosi banget. Dan kamu tahu nggak, orangnya sudah saya blok, ada lagi oknum baru kayak gitu. Jadi jangan pikir ya guys, jangan pikir saya tidak pernah ngeblokir. Kalau kalian tahu, ini nih di akun Facebookku ini sudah berapa ratus orang yang saya blokirin ya. Karena aku sensitif banget kalau ada orang komen, Kak Ica minta kejujurnya dong 100 dolar, itu langsung kayak blok. Jadi di sini saya bukan bahas masalah kejujurnya ya, tapi tidak ada adab. Tidak ada adab dan sangat mengganggu mentalku banget. Mengganggu beban pikiranku. Ibaratnya gini, saya sudah memberi edukasi ke kalian aja itu nguras pikiran loh. Ya, itu edukasi yang saya posting itu menguras pikiran. Belum lagi kalian komen, tanya hal apa-apa, konsultasi ini itu saya bales, saya jawab dari A sampai Z. Itu juga menguras waktu. Terus ditambah lagi ada oknum-oknum yang nodong-nodong kayak gitu. Gimana aku nggak emosi coba? Makanya kenapa aku kadang ketika buka akun Facebook ini tuh hawanya kayak emosi gitu. Ya karena ada kisah-kisah yang sangat tidak mengenakan gitu. Kak, aku mau nanya, riwayat cerita kalau masuk ke arsip perlu dihapus nggak? Dihapus. Oh iya ya, saya udah buatkan tutorialnya juga, belum aku edit, belum aku posting. Harus dihapus lah. Kan kalau di arsip ya nggak ngaruh juga sih, terserah, tapi alangkah baiknya sih dihapus. Udah itu aja ya guys ya. Jadi ingat ya, ketika kamu mau mendaftar akun pembayaran, ingat satu rekening, satu akun, satu nama, satu akun. Terus satu KTP, satu akun. Tapi kalau alamat boleh dipakai beberapa akun. Kalau nomor HP boleh dipakai beberapa akun. Ya, ingat yang tidak boleh itu adalah email sama nama, terus sama KTP, ya kan? KTP itu kan biasanya kalian digunakan untuk pajak kan, nicknya. Itu aja guys ya. Yaudah guys, banyak banget ternyata, tapi kayaknya harus satu-satunya cara hapusnya. Kalau nggak dihapus ya nggak apa-apa, cuman lebih baik ya telateni lah, dihapus satu-satu. Terus kalian juga sering cek inbox guys. Kalau inbox itu kan ada request sama spam ya, jadi kamu tuh fokus ke spam. Kalau yang spam itu kamu langsung hapus. Kalau yang ada, kan ada tuh jenis inbox spam sama
inbox request. Nah, kamu yang hapus yang spam aja. Karena kalau Facebook kebanyakan spam itu nanti akunnya nggak sehat. Kalau untuk tutorialnya sudah saya buatkan tutorial, kamu bisa scroll ke bawah video-video aku. Oke, itu aja ya guys ya. Assalamualaikum, makasih.